pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita berdoa sesuai agamanya masing-masing dan kita melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dimudahkan dan diberikan keberkahan serta kemanfaatan dari acara ini. Demikian dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Anton Setio Nugroho, SPI MP M Agriculture. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Pak Bas Waalaikumsalam Munandar. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Teman-teman, ya, Kalau bisa lebih ya, diperbesar baik. sedikit lagi. Tes Ya, lebih jelas. lebih jelas Pak. Ya, mantap. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Mabad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dalam acara yang baik di bulan yang baik, dan ini dalam rangka kita mengisi ibadah saum Ramadan bagi yang menjalankan khususnya pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sangat berbahagia bisa diundang Pak Mas Riz Munandar, sahabat saya ketika sama-sama mahasiswa. Ketika bedanya kalau Mas Riz Munandar karena di asrama nggak bisa turun ke jalan, kalau saya hampir tiap hari turun ke jalan nih. Mantap. tapi itu masa lalu, masa yang tentunya masa yang bahagia ya di apa namanya di tingkat mahasiswa itu kan sangat indah sekali. Nah, ini mungkin nanti saya akan share kepada adik-adik, dan saya mohon izin kepada Ketua Majelis Taklim, Bapak Ibu sekalian yang di AUP untuk kita berbagi bersama. Mungkin awalnya saya perkenalkan diri, saya Anton Nugroho, dipanggil Anton, kemudian lahir di Kendal 8 Januari 81. Ini nomor cantik nih, 8 Januari 81. Kemudian tinggal di Bogor, Bapak Ibu sekalian. Saya pendidikan di SMA di Semarang, kemudian S1 S2 di IPB, tapi ada kesempatan ke Jepang untuk melanjutkan S2 kembali karena waktu itu saya melamar scholarship pakai S1-nya. Jadi mengulangi S2 lagi di Jepang dan alhamdulillah bisa S3 di Jepang. Kalau ditanya pekerjaan PNS, tapi saya lebih suka entrepreneurnya yang saya tonjolkan karena bagi saya PNS ini sangat monoton gitu. Jadi tapi apa boleh buat, karena orang tua lebih menghendaki memakai baju korpri, ya itu harus saya turutin karena kalau ibu sudah nangis-nangis nanti saya kualat. Nah kemudian entrepreneur, saya ada beberapa memang membuat startup ya, kerjasama dengan adik-adik di PNJ. Selama ini skripsi atau tugas akhir dari teman-teman mahasiswa itu biasanya menumpuk di perpustakaan saja. Nah, saya menggandeng ada 11 orang di tim. Saya bilang ke mereka di semester 5, tolong buat namanya skripsi atau tugas akhir itu yang bisa dikerjakan setelah kalian kuliah, setelah kalian selesai. Salah satunya apa? Ayo buat startup, saya biayain domain dan lain sebagainya, dan saya kasih saham teman-teman di situ 10%. Kapanpun nanti teman-teman selesai, teman-teman masih punya saham di situ, kita buat kerjasama, kita buat PT. Ayo kita apa namanya menjadikan ini menjadi proyek sampai proyek skripsi gitu. Nah, teman-teman PNC alhamdulillah mau, ada beberapa yang sudah kita buat, tapi memang belum sempurna karena baru belum ada sebulan ini. Ada Gosipnesia. Jadi Gosipnesia ini portal berita, kita ingin mencoba membuat gosip itu kan image negatif. Ya, kita kan tagline kita adalah gosip positif untuk Indonesia maju. Jadi apa membuat gosip itu menjadi suatu hal yang positif. Mungkin ada advokatku.com nih seperti Halodoc, Kampung Nesia,
Ini Kampung Nesia ini ada macam-macam bisnis, termasuk salah satunya adalah dana talangan haji. Kita kerjasama dengan Sinarmas. Jadi siapa yang mau berhaji ini kan harus bayar 25 juta dulu. Kadang orang tidak punya untuk membayar 25 juta ini, kita talangin dulu dari Sinarmas dan mereka nanti nyicil. Ya, ada yang nyicil 5 tahun, jadi sebulan cukup membayar 500 gitu ya. Daripada nyicil motor, lebih baik nyicil dana talangan haji. Dan mereka langsung dapat nomor antri. Kemudian ada apa namanya lesrumahan.com, ini penyedia les. Kemudian bapakkos.com, lumbung ikan. Ini lumbung ikan ini jualan ikan Bapak sekalian, karena sesuai dengan bidang saya, dan Istanesia, Istana Wanita Indonesia. Mungkin itu sekedar perkenalan yang saya sampaikan. Saya hari ini mencoba berdiskusi tentang materi yang memang diminta, yaitu editing menggunakan Filmora. Ini maaf pakai ya menggunakan Filmora 10 ya, dan juga bagaimana sukses menjadi YouTuber. Bapak Ibu sekalian, saya juga seorang YouTuber, tapi sudah 5 bulan ini agak off karena ada hal kesibukan yang memang susah saya tinggalkan. Jadi saya itu kadang ngambil video sendiri, kalau enggak sama anak saya, kemudian edit sendiri, masang sendiri, dan itu bisa saya lakukan minimal tuh seminggu 2 kali itu untuk posting di YouTube gitu ya. Dan nanti motivasi buat adik-adik, ternyata YouTube bisa menghasilkan gitu, bisa menghasilkan, dan itu bukan bukan isapan jempol. Saya juga mengalami hal yang sama. Nanti saya tunjukkan bukti-buktinya. Jadi itu, tetapi sekali lagi di dalam era UITE kita harus membuat konten yang tentunya tidak menyalahi aturan ya, peraturan perundang-undangan, dan harapannya tentu kalau kita mau buat YouTube ya ya apa namanya bisa berakibat positif bagi kita sendiri maupun yang melihat YouTube ini. Nah, ini peluang khususnya untuk teman-teman di Majelis Taklim, mungkin bisa membuat konten-konten YouTube yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu semuanya ya. Jadi kita akan membahas itu. Bapak Ibu sekalian, adik-adik di AUP ya. Jadi sebelum kita menjadi seorang YouTuber ya, itu kita kembalikan ke niat dulu ya. Niat apa sih yang akan kita bidik dari YouTube kita ini gitu ya. Jadi itu sangat terkait. Jadi kalau di YouTube itu ada namanya niche ya. Niche itu tema khusus yang ingin kita sodorkan kepada orang yang itu menjadi image dari kita. Misalkan Deddy Corbuzier dia dengan podcastnya, kemudian kalau Atta dengan jingkrak-jingkrak dan lain sebagainya, itu yang tampil seperti itu. Atau YouTube misalkan YouTube dakwah Islam ya, dia mengupas dakwah Islam semuanya. Nah ini kembali ke niat, kita harus tetapkan tema. Jadi orang penonton itu ketika masuk di channel kita itu sudah tahu, oh channel ini membahas tentang dakwah Islam, oh channel ini membahas tentang mungkin podcast Islaman yang kalau di pagi-pagi sahur itu kan ada podcast Islam. Jadi kalau bisa continue ya, karena kalau tidak continue ini akan membuat penonton bingung Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita pasang kegiatan apa atau apa gitu. Jadi membuat orang bingung. Ya, yang kedua tentunya ya modal nekat dan rajin belajar, karena semua bisa dipelajari. Kita sudah ada punya Google Search. Saya sendiri bukan orang IT dan sebenarnya dari awal gaptek gitu, tapi
tapi saya otak-atik, akhirnya juga bisa juga mengedit video meskipun tidak terlalu profesional, tetapi apa namanya ya bisa lah gitu dari orang-orang perikanan. Nah, karena kalau tidak nekat dan rajin belajar dan kita tidak punya effort yang tinggi, ya kita biasanya paling banter sebulan habis itu sudah gitu sudah down karena YouTube itu mensyaratkan harus ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi kalau kalau eh, sebulan, wah ini kok subscribernya nggak nambah-nambah, nggak sampai 1.000 atau jam tayangnya nggak bisa sampai 4.000. Nah, ini yang sudah ngelokro itu sudah mentalnya sudah down. Nah, jadi itu awalan yang harus kita pegang kalau mau jadi konsisten. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak, subscriber saya masih 30.000, tapi ya alhamdulillah sudah menghasilkan. Selama saya vakum 5 bulan ini terus gitu. Yang kalau video saya yang lama-lama ditonton itu kan menghasilkan terus gitu. Jadi seperti passive income aja sebenarnya. Saya ingin perlihatkan sebagai motivasi ini kepada teman-teman. Belum muncul ya. Wait. Ya. Ya, motivasi untuk teman-teman, saya PNS ya, karena PNS pasti tahu sendiri gajinya pas bapak-bapak yang jadi PNS berapa, tapi ini YouTube mungkin bapak-bapak ini sebagai motivasi awal, ini bukan niatan menjadi YouTube untuk nyari duit, tetapi ini yang terjadi seperti ini. Jadi ini saya tidak ngapa-ngapain, ini saldo ada sebulan 2,9 ini, 29 juta. Apa namanya, saya klik aja nanti akan ditransfer ke ATM saya di ATM BRI. Jadi memang YouTube ini suatu hal yang menguntungkan. Hitungannya begini, hitungannya adalah satu penonton, satu yang klik itu ada Rp1. Kalau seorang Atta Halilintar, ya, seorang Atta Halilintar membuat satu video yang nonton itu 1 juta dengan average rata-rata ditonton misalkan 7 menit, artinya 1 juta dikali 7, itu kan yang nonton 1 juta. Nah, ada eh, Atta Halilintar pernah membuat sebuah lagu namanya Ziggy Zaga, itu ditonton hampir 200 juta orang. Artinya kalau 200 juta dikali 5 5 menit ya, jadi sudah dapat 1 miliar dia. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi memang YouTube ya hal yang menguntungkan gitu ya. Ini motivasi bagi kita semua, tapi kembali tentunya bahwa niatan kita kalau hanya mencari uang akan frustasi, karena mungkin di bulan-bulan 4 bulan, 5 bulan itu kita masih agak susah untuk mencari mencari subscriber yang disyaratkan adalah 1.000 ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terpenting di dalam kita mengupload YouTube atau kita punya channel, tentunya tadi saya sampaikan niche ya. Niche itu tema yang terus kita angkat ya, dari awal sampai kapanpun gitu ya. Itu yang biar bisa melekat di penonton. Yang kedua tentunya ya memang editing ini menjadi peran penting dalam menarik subscriber atau viewer ya. Dan saya menggunakan yang namanya Filmora 10. Filmora ini terus berkembang, tahun lalu Filmora 9, kemudian ada Filmora 10, nanti Bapak Ibu sekalian bisa download di Google Search Filmora 10 download free ya. Namun Bapak Ibu sekalian,
Nah, ini caranya bisa di Google ya, dicari download Wallshare Filmora 9 atau Filmora 10 video editor for free ya. Jadi nanti akan di-download dan muncul seperti ini. Ya, muncul kalau sudah di-download muncul seperti ini. Namun sekali lagi kelemahan karena kita ini ya pengennya gerentongan ya, pengennya itu free memakai video ini. Bisa, Filmora bisa free bisa, tetapi ada watermark-nya. Jadi ada tulisan Filmoranya di apa ya, di video yang nanti akan tampil di apa namanya, di YouTube kita. Ini kan membuat apa yang menjadi tidak enak dipandang gitu, karena kita memakai software atau aplikasi yang free gitu. Nah, ini saya mohon maaf kalau mungkin tidak berkenan atau mungkin cara-cara yang kita pakai orang Indonesia ini. Jadi bagaimana menghilangkan watermark tersebut tanpa berbayar. Ya mohon maaf ini berdosa, tapi kita mencolong teknologi dari mereka untuk kita akali, untuk kita gunakan hal yang baik. Saya menggunakan ini Bapak Ibu sekalian, jadi sudah di-download ini agar watermark-nya kita tidak muncul, kita bisa free ya, bagaimana cara menghilangkan watermark. Menghilangkan watermark ini ada di sini, ini ada aktif Filmora, aktif Filmora 10 ya. Nanti klik di situ ya, nanti akan muncul username dan email dan password. Nah, kita harus memasukkan email dan password itu agar bisa menjadi free ya. Nah, bagaimana yang saya lakukan, mohon izin nih sekali lagi mohon maaf, saya harus di Google nih menghilangkan watermark. Jadi alamat-alamat email ini dan registration code yang saya pakai untuk menghilangkan watermark, ya ya ibaratnya kita nyolong teknologi mereka lah kita kita gunakan ya. Jadi mungkin kalau ini debatnya mohon maaf, tapi saya gunakan ini untuk menghilangkan tampilan Filmora gitu. Kalau nggak dihilangkan ini nanti akan di ujung ya, di ujung sini akan tulisan ada Filmora 9 gitu, atau kalau kita menggunakan KineMaster ya dia akan muncul di sini. Ini mengganggu apa namanya, penonton gitu ya. Nggak asik lah ada kita memakai software gratisan gitu. Nah, ini caranya kalau pakai Max, maaf ini Max bisa memakai registrasi ini. Kalau yang memakai Windows bisa dicoba 6 registrasi ini dan insya Allah pasti watermark-nya akan hilang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana cara menambahkan eh, eh, video ya. Saya coba langsung demonstrasi aja. Ya, ini muncul Filmora seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan apa tempat kita untuk mengedit video. Ini toolsnya seperti yang ada di layar ini. Ya. Kemudian pertama tentunya kita membuat video bisa langsung ya, misalkan 10 menit langsung, 1 jam langsung bisa saja, itu terserah, atau kita teks berapa sesi gitu, semenit, 3 menit dan lain sebagainya. Jadi silahkan aja itu bebas gitu. Nah, bagaimana kita cara apa namanya, video yang yang ada ya. Ini di sini import media. Import media nanti kita bisa ambil dari folder-folder yang ada di kita. Jadi video yang sudah kita buat itu kita import ke sini ya. Jadi tadi file masuk ke import media ya.
ada file atau import media dari folder atau langsung dari kamera. Ya, kamera kita bisa langsung ngomong di situ kita rekam juga bisa dari phone juga bisa. Namun karena saya mohon maaf ini enggak ada video, saya coba buka video yang ada aja. Ya, jadi kalau sampel di media yang ada, kita ada media nih di sebelah kiri, kita klik, ini ada sampel video yang ada. Ya, jadi ini sampel video yang ada banyak sampel yang dikasih mereka ya, dan apa namanya kita bisa apa pakai ya untuk masuk di video kita. Kita taruhlah ada 3 video yang ada di sini, bagaimana cara mengedit video, kita letakkan video ini ke editan yang ada di sini, kolom ini, ya. Ini ada beberapa kolom, kita bisa tempatkan. Cukup ditarik aja ke bawah ya, tarik ke bawah, ya, tarik berapa video, ya. Ya, ini videonya seperti ini, ya. Oke. Ya, kita sudah punya bahan apa namanya, bahan video yang akan kita edit ya, dan bagaimana cara mengeditnya ya. Kemudian maaf di media ini ada sampel green screen. Screen Bapak Ibu sekalian, green screen itu kalau kita orang baca berita itu biasanya ada screen hijau di belakangnya. Itu kalau kita tempelkan di video, dia akan hilang, kita bisa ganti seperti duduk di atas meja, mungkin seperti di depan Washington DC, atau itu yang dibuat oleh media, mereka memakai namanya green screen, ya. Jadi ini green screen yang ada di Figma, tapi apa namanya, kita bisa buat sendiri atau bisa download, ya. Kembali lagi kita sudah punya video di sini, ya. Kita bisa tambah audio, ya. Bisa tambah audio, misalkan ada suara bom, ada suara tit, atau suara apa namanya, macam-macam gitu. Kita bisa audio di sini, tinggal ditarik aja ya, ditarik aja ke bawah ya, ke bawah ya. Nah, ya, apa namanya, di sini kan ada layer untuk video apa, musik, dan di sini untuk videonya. Nah, kita bisa pangkas nih kalau suaranya tidak mau sampai sini ya, sampai terakhir ini kita bisa ditarik aja, tarik ya, cukup sampai sini misalkan atomic bomb-nya. Nah, ini volumenya bisa kita naik turun ya. Itu kita coba lihat. Ya, jadi kita memasukkan sebuah video yang enggak ada suaranya ya, kemudian ditempelkan di sini. Nah, kita juga bisa ngambil suara yang kita rekam sendiri. Jadi videonya bisu ya, atau videonya ada suaranya tapi video kita hilangkan suaranya, kita ganti dengan dubbing suara kita. Kita bisa cukup ngerekam aja, rekam di HP sebagai reporter, "Selamat siang Bapak Ibu, sama saya Anton," gitu. Nah, itu kita nanti bisa pasang di bawah ini, kita tempel di sini. Ya, bisa tempel di sini, apa, mengisi suara lain ya, mengisi suara lain agar bisa masuk. Kita misalkan contoh lagi, kita masukkan di sini, suaranya kita besarkan, kita pangkas ya sampai sini aja. Jadi ya, jadi itu kita dengan menggunakan apa namanya, audio. Nah, kemudian ada di samping audio ini title.
ya. Title kita menggunakan untuk memberi judul mungkin, atau mungkin translate di bawah, atau keterangan-keterangan lainnya ya, kita bisa gunakan. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu sekalian yang sudah disediakan oleh Filmora, apa namanya, ada buah ini ya, kita mau pilih seperti apa gitu, apa, title-title yang akan kita berikan. Kalau kita mau pilih yang ini, tinggal tarik aja ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Nah, ini ada di atas, kita cukup sampai sini. Nah, kita yang di apa namanya, title-nya, nah kita ganti nih, misalkan AUP keren ya. Jadi kita sudah tulis title-nya adalah AUP keren ya. Nah, silahkan mau ganti tulisan, mau ganti ini bisa di apa, di kiri. Kiri itu ada ya, ini mau ganti tulisan, warna dan lain sebagainya, kemudian font di sini seperti apa itu kita ada semua ini di sini ya, mau di tengah mau di samping seperti komnya. Oke, kita okekan. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ya. Jadi apa namanya, sudah muncul AOP keren sebagai judul misalkan. Nah, kalau kita ingin membuat sebagai apa namanya, keterangan, kita tinggal pilih aja. Ada font-font ini, ada font-font yang ada di sini, kita bisa pakai nih. Kita tarik ke bawah, kemudian kita bisa teks di sini, misalkan lokasi pasar Minggu ya. Jadi kita bisa teks dan sampai sejauh mana tulisannya pakai, kita bisa tarik atau perpanjang ya. Tarik, perpanjang ini di sini. Jadi akan muncul. Oke, ini tadi cara membuat title ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping kanan title ada namanya transition. Nah, lalu kalau kita mau ada perpindahan ya, perpindahan video, nah ini kan tadi ada 3 video nih, atau kita bisa cut video, kita mau potong nih, potong cukup tarik garis merah ini. Nah, garis merah yang saya goyang-goyangkan ini, diklik ininya aja, potongnya aja, potong. Karena kita ingin memotong ini, misalkan nggak ada suaranya, nggak jelas, atau gambarnya nggak jelas, kita potong 2 klik, delete yang sini, delete. Nah, kita tinggal gabungkan lagi. Ya, ya. Jadi tadi bagaimana memotong video. Nah, biasanya kalau perpindahan video tanpa ada transition ini nggak sedap dipandang apa namanya, makanya kita pakai transition yang ada di sini yang sudah disediakan oleh Filmora ya. Kita bisa pakai macam-macam sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa apa namanya, misalkan ini ya, kita tarik aja dan kita tempatkan di bagian tengah, di tengah perpindahan apa potongan gambar. Kita tarik sini, nah di tengah, di perpotongan gambar ini. Kita lagi ini, kita taruh di sini di tengah perpotongan gambar ini. Ya. Kemudian kita pakai ini di tengah perpotongan gambar ya. Apa yang nanti hasilnya seperti apa ya.
kurang ini ya, sebentar. Nggak muncul. Nah, jadi tadi perpindahannya terlihat jelas ya. Ada yang ini seperti apa eh, yang hilang gitu, apa muter-muter, kemudian yang ini seperti ini. Atau kita coba ganti pakai yang perpindahan ini. Oke, pakai perpindahan ini kita lihat. Nah, itu perpindahannya terlihat ya. Ya, itu bagaimana kita memasukkan transition ya, transition di video kita ya. Jadi tadi sudah ada, kalau pindah itu nggak kaget langsung hilang, pindah, hilang, pindah. Jadi kita bisa kan yang namanya transition, macam-macam ini ada. Kemudian ada apa namanya efek. Nah, efek ini kita ingin membuat video kita itu hitam putih ya, seperti zaman dulu jadul atau apa gitu kan. Kita bisa pakai pakai namanya efek yang ada di sini ya. Cukup mudah, tarik aja ke bawah ya. Tarik ke bawah, nanti video kita sudah yang kita inginkan gitu. Ya, udah hitam semua. Nah, silahkan kita pilih apa yang efek yang kita ingin buat kan, mungkin efek malam, efek pagi, atau efek ini biar apa. Nah, ada efek ya ya di apa namanya itu di apa efek. Nah, kemudian ada ya. Elemen ini mereka sudah siapkan elemen-elemen yang ada. Kalau yang seperti ini kayaknya harus ya bisa ya, harus di-download. Kalau ada yang tanda ini harus di-download dulu ya. Jadi kita masukkan beberapa elemen, elemennya macam-macam. Mungkin ada elemen ini, kita download dulu. Jadi elemen apa namanya ada, maaf, saya apa tumpuk di atasnya lagi ya. Jadi ada di atas. Kemudian kalau kita mau misalkan membuat tulisan juga bisa, pakai elemen kita tumpuk di atasnya lagi, tinggal kita ganti tulisannya ini, kita perkecil ya, diklik aja tulisan ini kita mau taruh di mana ya. Nah, itu fungsinya di elemen tadi ya. Oke, nah kita lihat ya. Ya, jadi itu kita sudah bisa membuat elemen. Jadi kan kalau apa untuk mengagetkan apa penonton gitu ya, biar nggak mantengin video yang biasa aja, tapi ada tulisan, ada awan, ada apa gitu, biar semakin menarik. Nah, kemudian Bapak kalian ini ada yang namanya split screen. Nah, split screen ini sebenarnya ingin membuat video kita itu jadi video, kita gabungkan jadi satu. Jadi tampilannya itu yang satu video sedang apa, yang satu sedang apa gitu ya. Kita bisa gunakan ini. Nah, nanti tinggal mana pilihan split yang akan kita lihat, baru kita nanti gitu ya, pindah sampel video.
Ya, kita ada video sini, kita ganti video ini, tinggal ditarik aja ke sini, kemudian tarik sini kita bisa melakukan split ya. Itu kemudian ada eh, eh, ini kalau kita mau ngasih buah, kemudian komposisi warna dan lain sebagainya, kita bisa eh, eh, bisa puter-puter ya di sini bisa kita cerahkan atau ganti warna. Kemudian animasi, kita mau pakai animasi seperti apa untuk speed ini. Itu tools utama yang ada di di Figma gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dasar sudah menguasai bagaimana memasukkan video, kemudian bagaimana mengisi audio kita ya, mengisi audio kita, terus membuat title ya, kemudian ada transisi sini ya, kemudian ada kita membuat efek-efek yang ingin kita tahan. Terus kita ada namanya elemen. Elemen ini menampilkan nuansa-nuansa itu kalau podcast hanya kita ngobrol berdua mungkin orang akan bosen, akan tidak gitu ya. Jadi kita perlu munculkan elemen-elemen ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada yang namanya split dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya tools-tool yang bisa kita pakai ya dan apa yang kalau kita sudah selesai semua, kita langsung ekspor ya. Ekspor membuat editan kita menjadi satu file ya. Mohon maaf yang split tadi saya hapus. Kita ekspor. Nah, tadi saya belum belum menggunakan yang saya namanya ada registration code dan lain sebagainya. Kalau kita nggak menggunakan yang tadi dalam bahasa bahasa ininya free license gitu ya, kita harus membayar di Filmora ini. Nah, kalau kita hanya langsung ekspor berarti nanti ada tulisan gitu, ada tulisan Filmoranya di video kita. Nah, karena saya belum mengaktifkan watermark menghilangkan watermark tadi, maka saya hanya bisa export with watermark. Nah, login email address ya. Jadi bisa login di situ. Coba nggak bisa. Jadi inti kalau mau watermarknya hilang ya, jadi kita aktifkan ini nih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita masukkan tadi yang kode-kode yang sudah saya sampaikan di PDF, dicoba aja satu-satu kode itu karena ada yang pas, ada yang enggak dimasukkan di sini. Nanti kita sudah Filmoranya enggak perlu kita daftar lagi kayak kayak tadi. Jadi video kita ya tampilannya bersih gitu. Itu yang mungkin teknik-teknik dasar saja sebenarnya tidak begitu sulit, tapi memang harus banyakkan ya menggabungkan video, kemudian membuat audio yang bagus gitu. Ini audio bisa banyak kita masukkan yang sudah disediakan sana, kemudian bagaimana membuat transisi, efek, elemen, dan split. Itu teknik dasarnya ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan mohon izin karena
saya kalau mengedit video juga tiba dan terbentur kadang waktu gitu ya. Waktu harus berlama-lama di depan laptop nggak nggak kejar. Jadi saya tampilkan YouTube saya. Ya, mohon maaf internetnya agak lancar. Ya, nah ini YouTube saya namanya channelnya pengen tahu Bapak Ibu sekalian. Dulunya Semar Corner sebenarnya, tapi saya jadi pengen tahu. Udah lama nggak saya apa sudah 5 bulan saya agak off namanya, dan ini subscribernya sudah 30.000 di sini, membangun subscriber sampai 30.000 setahun. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian dan adik-adik itu continue, jadi YouTube ini kan membaca algoritma. Kalau bisa kita memasang itu dalam hari yang sama dan jam yang sama. Jadi cukup misalkan seminggu kita pasang 2 kali. Ya, 2 kali, misalkan Senin sama Kamis. Kita jam uploadnya di jam-jam apa namanya penonton yang tinggi, mungkin sekitar jam 5 orang pulang kantor sampai malam itu agak tinggi di situ. Misalkan kita pasang jam 5, ya jam 5 terus kalau bisa. Itu untuk memudahkan dibaca oleh sistem algoritmanya yang ada di YouTube gitu. Dan itu bisa menempatkan kita di apa namanya di teratas gitu ya. Ini salah satu YouTube saya yang ini apa ada nah ini sudah iklan dia. Ya, ya. Hmm, hmm. Ini alhamdulillah sudah dapat iklan. Jadi nah ini kalau kalau ada iklan dia akan muncul iklan lah yang menjadi sumber dari penghasilan kita di YouTube ya. Jadi apa namanya nanti akan kalau iklan ya, ya. Ya ini saya karena pandemi jadi kayak saja dengan apa narasumber ngobrol-ngobrol bagian tentang bisnis dan lain sebagainya apa saya buat dengan mengusung. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian memang perlu perlu apa namanya mungkin sesi khusus bagaimana kita memasukkan sebuah video dan video tersebut dapat ditonton. Jadi teknik SEO-nya YouTube agar bisa ditonton banyak. Kita kadang saya yang gunakan download di apa Vidik ini. Tapi karena Vidiknya masih gerentongan, ya saya gunakan Vidik yang itu akan terlihat viewernya berapa, kemudian durasinya ini berapa di sini, skornya berapa. Ini skor 26 dari 100 ini berarti jelek. Kita apa namanya sangat sangat jelek. Ini ada video takbiran yang sebenarnya masih aja, tetapi satu video ini sudah menghasilkan kurang lebih 6 juta. 6, ya. Ini takbiran. Ya, ini saya edit-edit aja dan penonton ya 2,6 juta yang viewer itu minimal 1 menit dia baru bisa di rata-rata rata-rata tonton dari di apa ini ya di sini itu kurang lebih 4, apalagi kalau sudah mau lebaran atau lebaran Idul Adha, lebaran Idul Fitri gitu, penontonnya itu bisa sampai 5 menit
dalam average tontonnya. Bayangkan kalau kita punya satu video ya dari 2,4 ya, taruhlah 2,5 juta dikali 5 menit. Ya, 25 juta dikali 5 menit. Jadi kita sudah bisa dapat 12 juta 500 ya. Cuma satu video ini gitu. Satu video video yang seperti ini saya edit-edit dan sekali lagi mungkin yang perlu ditekankan jangan kita ngambil video orang yang ada copyright-nya. Nanti kita kalau ditegur dari YouTube, ada peringatan sampai 3 kali, maka channel kita akan dihapus. Jadi cari source-source apa namanya, no copyright, ya, no copyright musik, no copyright apa background musik yang ada di ya. Nah, ini kan free download, ada musik, no copyright sound, no copyright musik dan lain sebagainya itu. Karena kalau kalau kita pakai yang video orang kemudian kita download apa kita pecah-pecahnya seperti videonya calon sarjana yang sekarang dihapus oleh YouTube karena banyak yang komplain gitu, banyak yang komplain kok video saya pakai orang dan sebagainya. Kalau komplain sampai 3 kali, peringatan keras sampai 3 kali, maka channel kita akan hilang. Kan sayang, subscriber kita sudah banyak, apa namanya, hilang. Jadi, ini motivasi ya bagi kita semua, apalagi kalau kita bisa manfaatkan menjadi sarana kebaikan ya, eee eee, sarana kebaikan bagi kita semua, tentunya sangat lebih baik. Sebenarnya, yang sering ditonton itu, pertama yang nyeleneh-nyeleneh YouTube, apa namanya, kemudian yang kedua kuliner, yang ketiga, dakwah Islam itu juga, banyak ditonton. Nah, mungkin terkait dengan, kita di dunia perikanan sebenarnya simpel aja, apa nama, kita kunjungan ke lapangan, bagaimana cara ternak lele, bagaimana cara ternak nila, bagaimana cara ternak gurame, bagaimana cara masak ikan, misalkan tuna. Jadi kita fokuskan di, niche-nya itu aja sudah, banyak. Ini saya buka, misalkan kambing ya, atau, peternak kambing, kambing nih. Nah, ini ada anak-anak aja yang, atau, dunia anak juga, banyak tonton, ya. Ini cuma seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, dia, datang, ngelus-elus kambing, bapaknya yang ngomong, yang nonton, bayangin yang nonton berapa ini, 17 juta viewer. Nah, kalau, average-nya aja itu 3 menit yang nonton video ini, maka 17 juta kali 3, jadi dia sudah dapat 50 juta di video ini, ya. Apa namanya, video ini. Subscriber-nya bayangin subscriber 197 ribu. Jadi dia dia menggunakan niche kegiatan anaknya, main-main anaknya untuk YouTube channel. Ada ini imunisasi difteri tahap 2. Bayangin imunisasi difteri tahap 2 aja yang nonton sudah hampir 10 juta. Ya, yang nonton hampir 10 juta. Artinya apa? Ini dikali 2 menit saja yang nonton, maka dia sudah dapat 20 juta dari video ini saja. Jadi memang benar kalau Atta Halilintar, Ria Ricis kaya dari YouTube itu memang benar adanya, dan saya sudah namanya buktikan Bapak Ibu sekalian ya memang bisa menghasilkan. Nah, kita tinggal sekarang saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian adik,
ini sebuah peluang sebenarnya di era digital ya, kita untuk bisa bermain menghasilkan uang dari media ya, media internet yang kita gunakan, daripada kita hanya ya mungkin habis hari-harian untuk buka WhatsApp atau buka berita-berita yang ya yang mungkin dari manfaatnya tidak terlalu penting gitu ya. Lebih baik kita bisa pakai untuk membuat YouTube dan sebagainya, dan tidak harus pakai peralatan yang lengkap, harus pakai sound-nya, mix-nya yang bagus dan lain sebagainya. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian, cukup menggunakan handphone saja sudah bisa ya. Tinggal tadi kita bermain di editing daripada video. Tapi ada juga yang ini kan tidak diedit, ini sebenarnya hanya dikumpul atau dia tapi diupload bisa 10 hampir 10 juta yang view gitu. Yang view itu artinya menonton lebih dari ya, banyak tadi misalkan ternak kambing rumahan ya. Ya. Nah, ini ternak kambing rumahan ya. Seperti ini saja sukses ternak kambing. Ya. Ini yang nonton sudah 400.000 ya, bayangin 400.000, channel dia 27.000 subscriber, 400.000 kali berapa aja kita penonton, durasinya berapa kalau nah seperti ini nih. Nah, nah jadi dia lihat channelnya apa. Nah, jadi channelnya dia khusus kepada orang yang sukses berkambing dan sapi. Nah, isinya itu semua ini, isinya itu semua, nggak perlu ngedit berat-berat, nggak perlu apa namanya susah-susah, dia cukup pakai HP, tapi dia keliling aja ke tetangganya nih, pensiun jadi guru merambah ke usaha pengemukan ikan. 3 ekor kambing hasil potri jadi berapa puluh ini. Nah, ini orang itu akan tahu bahwa dia memang membahas tentang kambing aja gitu. Jadi enak kalau mau klik channelnya si Ari ini, oh si Ari ini channelnya dunia peternakan, inspirasi usaha dan agribisnis. Ini yang sering ditonton karena ya namanya wirausaha, entrepreneur, kita kan sedang tumbuhkan. Lah bayangin ini teman-teman nih misalkan yang sudah masih tidak mahasiswa gitu kan. Misalkan Pak Mas Rirumandar ada tetangganya bagaimana memelihara ikan lele, diliput gitu. Besok lagi memelihara lagi bagaimana cara menangkap ikan. Jadi vlog dunia perikanan Indonesia, inspirasi usaha dan agri kan. Terus aja itu, asal seminggu sekali atau 2 kali dalam waktu yang sama, ya insya Allah akan cepat untuk mendapatkan subscriber, dan banyak yang tema-tema ringan tetapi cap capung ini eh, sudah 1,1 juta subscriber. Cap capung itu apa? Mengupas tentang tani Indonesia ya. Panen jambu kristal 80 hektar, meraup untung 100 juta. Gang kampung dengan hidroponik, manajer jadi peternak kambing. Jadi dia mengupas hanya pertanian, dunia tani aja, tani perikanan. Eh, apa ini yang nonton ya hampir 1,5 juta satu video. Jadi ini sarana sarana dakwah efektif sekali. Ya, kita bisa gini loh, kalau mau jadi wirausaha ini contohnya ini sudah berhasil. Kalau mau jadi pebisnis kambing nih loh, bisa berhasil. Ya, ada ini cerita sukses lulusan SD sekarang jadi miliarder, justru sering banyak ditonton gitu karena orang kan namanya ekonomi ini kan menjadi hal yang suatu hal yang pokok juga. Jadi video-video seperti ini aja luar biasa banyak yang nontonnya. Ini coba Mina
maaf, hanya mina padi, menayangkan ikan-ikan. Ya, Saya kembali lagi ke kampung. Selama perjalanan pulang ini saya ya, padi ini 1000 meternya cuma mendapat. ya. Bayangin satu video dia 20 juta penonton. 20 juta penonton, kalau saya katakan taruh aja kali 2 miliar itu penontonnya, dia sudah 40 juta penonton. 40 juta rupiah dia dapatkan hanya dengan satu video ini. Jadi ini motivasi bagi kita semua, adik-adik semua. Bukan berarti saya ingin nanti lulusan AUP nggak kerja di perikanan terus jadi YouTuber aja gitu. Enggak, tapi ini peluang sampingan sebenarnya untuk kita semua, bahwa real mendapatkan uang dari YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Rismunandar, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik. Nanti kita lanjut di diskusi, dan juga kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa hubungi saya lewat saya. Mungkin tadi ada slide saya yang terakhir saya tampilkan. Mungkin silakan nomor telepon kalau mau dicatat. Ini nomor saya, IG dan YouTube kalau kita ingin berdiskusi lebih lanjut. Mungkin itu Mas Rismunandar, saya kembalikan ke tadi sudah 1 jam lebih. Saya mencoba menggambarkan bagaimana tentang edit dan juga menjadi seorang YouTuber. Mungkin terima kasih. Silakan Mas Rismunandar. Alhamdulillah, terima kasih sekali nih penyampaian informasi yang sangat bermanfaat, sangat menarik bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Tadi telah diurai cukup jelas ya kepada kita sekalian dari sejak kita proses instalasi Filmora 10, kemudian bagaimana menghilangkan watermarknya, kemudian tool-tool apa saja yang ada di software Filmora 10 tersebut ya untuk proses editingnya. Kemudian juga tadi telah disampaikan motivasi dan inspirasi kepada kita ya, bahwa dengan menjadi YouTuber atau membuat konten atau isi video yang bermanfaat ya, tentu itu menjadi, kalau dari sisi agama bisa saja itu menjadi amal jariah ya, bahwa setiap kebaikan yang kita sebarkan itu akan bermanfaat bagi orang lain dan pahalanya akan mengalir terus kepada yang membuat konten kebaikan tersebut ya. Nah, dari segi ekonomi, bisnis itu tentu menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Bisa kita lihat tadi bagaimana dari jumlah viewer dikali sekian detik ya, atau sekian per 1 menit ya, hitungnya sama Pak Anton ya. Nah, 1 menit. Ya, per 1 menit, satu video kita ditonton oleh orang, maka itu akan menjadi faktor pengali dalam rupiah. Karena dalam sistem YouTube itu dia menghitung pakai algoritma ya, bagaimana orang menonton, kecenderungan orang seseorang itu bisa dipetakan di sana, bisa diikuti. Nah, itulah ilmu artificial intelligence sekarang yang memang AI atau IoT dan seterusnya sekarang yang lagi ngetrend. Tentu dari situ mendatangkan banyak pengiklan, dan pengiklan itu yang membayar pihak YouTube, dan sebagian dari keuntungan pihak YouTube itu ditransfer kepada si pemilik konten tersebut. Nah, tentu kita bisa berperan dalam hal ini, apakah kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang ibu rumah tangga, Bapak Ibu, atau sebagai taruna ya, mahasiswa, atau sebagai profesi apapun, kita bisa menjadikan ini sebagai objek ladang amal jariah bagi kita, juga ladang pundi tambahan ya keekonomian kita. Atau mau diseriusi seperti Ria Ricis atau seperti Atta Halilintar atau yang lain juga masih sangat memungkinkan, dan itu terbuka lebar bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat menarik. Tentu dari Bapak Ibu ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, didiskusikan. Sekarang waktunya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, kita berdiskusi, lebih kurang masih ada waktu 45 menit ya. Silakan bagi yang mengajukan pertanyaan, dan jangan lupa
di kolom chat telah disampaikan oleh panitia ada presensi yang untuk diisi, mohon perkenan waktunya sambil mengisi presensi. Boleh Bapak Ibu mengajukan pertanyaan lewat kolom chat maupun raise hand. Silakan bisa memanfaatkan kolom chat dan raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama mungkin dari siapa? Nah, ini adik-adik penyuluhan dari Bogor. Di Bogor Pak Anton ada salah satu prodi penyuluhan. Mereka lebih banyak ibaratnya menyampaikan informasi tentang perikanan ya, baik perikanan tangkap, budidaya maupun perikanan pengolahan dan lain sebagainya untuk apa namanya sosialisasi transformasi informasi kepada masyarakat. Nah, ini sangat apa namanya sangat bermanfaat ini kemampuan mengedit video ini kemudian menguploadnya kepada masyarakat. Bisa dibayangkan kalau seorang penyuluh tadi melakukan seperti yang dilakukan oleh Cak Capung ya, atau oleh channelnya Mas Ari Capung ya. Nah, bisa dibayangkan betapa masifnya ya informasi penyuluhan perikanan itu bisa tersebar ke masyarakat, ataupun kita sebagai seorang dosen bisa kita bayangkan kita membuat materi kuliah, kita share berapa banyak mahasiswa atau orang yang bisa mengambil manfaat dari video atau konten yang kita upload tersebut ya. Dan Masya Allah luar biasa. Dari hari ini mungkin kita bisa record juga dari Zoom seperti ini, dari materi yang kita sampaikan. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada ahlinya ini di hadapan kita, Bapak Dr. Anton Setia Nugroho. Insya Allah beliau masih berkenan menemani kita, mendampingi kita. Seyogianya sih kalau ada sudah diinstal aplikasinya, mungkin bisa sambil dicoba-coba. Ini ada Pak Elizar Fatmi, ada yang mau ditanyakan Pak Elizar? Kita coba lihat. Halo. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik di kolom chat. Nah, kita coba lihat apakah sudah ada yang bertanya di kolom chat. Oh ya, ini mohon izin ada yang bertanya ini. Selamat pagi Pak, dari Dek Fahira Nazila, Prodi TPH angkatan 56. Mohon izin Pak Anton. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin bertanya sebelumnya, Pak, apakah boleh menjelaskan ulang penjelasan tentang penghilangan watermark tadi pada video editing tersebut? Mungkin itu saja Pak Anton. Itu yang pertama. Oke, sementara itu dulu Pak, silakan. Cara menghilangkan watermark barangkali bisa diulang. Saya buka file. Ya. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ini tadi saya katakan kalau ini memang sebenarnya ya salah gitu ya, karena kita menjadi free atau tidak membayar ke Filmoranya itu, tapi ya mungkin ada banyak pendapat juga, kita colong aja teknologi mereka lah, mereka juga dalam tanda kutip mungkin menggunakan teknologi ini juga untuk hal yang negatif, tapi kita ambil yang positif aja. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, tapi ya ada pendapat yang ya ini namanya nyolong ya nyolong gitu. Tapi kalau pengen tahu ya saya sampaikan bahwa bagaimana cara menghilangkan watermark di Filmora, baik Filmora 9 maupun Filmora 10 ada help ya, help, dan nanti diklik help-nya akan ada aktif Filmora. Ya, ada aktif Filmora yang saya lingkarin kuning ini ya. Kemudian nanti akan muncul license email. Silahkan kalau untuk yang Windows ya, Windows masukkan ini license emailnya, registration code ya. Kalau sudah itu dikonfirm maka sudah watermark hilang. Jadi tadi yang saya ekspor ke watermark yang hilang itu kita tidak perlu masukin masukin email kita, registrasi kita sudah bisa muncul ya.
Jadi itu, nah ini tinggal dicoba-coba aja. Kalau Windows ada sampai 6 apa namanya 6 license email yang bisa kita gunakan dan juga registration code yang kita bisa gunakan. Tapi mungkin masih banyak di search di Google bisa. Kemudian kalau yang Max ini yang saya tahu hanya satu ini yang pakai Mujado @gnu.org ini. Jadi itu Mbak tadi bagaimana cara menghilangkan watermark kita. Nanti kalau sudah jadi kita tidak apa namanya tidak muncul lagi. Tadi kan ekspor karena saya belum hilangkan ya sudah lama nggak saya pakai. Tadi saya baru download tadi pagi yang 10. Jadi kalau sudah ekspor nanti format jangan lupa format ini diganti ya, formatnya kita pakai MP4 untuk YouTube MP4. Kemudian kita okekan ya, kita bisa lihat resolusinya nih di sini mau dirubah resolusi kalau bisa yang high resolusi biar mudah terbaca ya. Kemudian apa namanya, nah ini silahkan tadi kan export kita pilih MP4, kemudian muncul best, better, good. Kita mau pilih quality yang best, resolusinya kita bisa ubah-ubah ya. Nah, kemudian kita nanti ada contoh videonya di sini. Nah, kalau sudah hilang watermarknya dia nggak akan muncul di sini. Kita bisa langsung masukkan ke YouTube ya. Masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook, atau masukkan ke Twitter. Kita bisa langsung dari sini. Tapi kalau saya biasanya saya ekspor dulu, nanti akan muncul di file ya, my video. Ini ada proyek Semar, apa namanya, tinggal kita ini dulu, kita rename ya. Terus baru kita masukkan ke YouTube. Karena kalau kita masuk dari sini ini kita akan susah untuk masukkan SEO atau teksnya YouTube itu sangat susah karena langsung ya. Jadi saya saya ekspor dulu ke file biasa baru saya masukkan manual ke YouTube-nya. Mungkin itu Mas Rismunandar. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan sudah jelas di Mahira ya, Pak Hira yang bertanya tadi. Kemudian dari Mas Ridwan Nugraha, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Ridwan. Siap, terima kasih Pak Ismu. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Ya. Mungkin yang pertama, setelah tadi dijelaskan tentang Filmora itu, seperti yang kita tahu juga sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi untuk edit video. Ya. Nah, kelebihan dari aplikasi Filmora itu apa gitu, sehingga bisa baik untuk dibuatkan edit video gitu. Terus yang kedua mengenai yang jadi YouTuber, terkadang kita itu ada fase mentok ya. Jumlah subscriber seperti itu aja, terus viewer juga seperti itu aja. Mungkin tips dan solusinya seperti apa? Terima kasih. Ya. Ya, Baik, silakan. terima kasih. Kalau dari sisi keunggulan sebenarnya hampir mirip-mirip itu ya. KineMaster juga mirip. Tapi saya terus terang ini kenapa saya milih Filmora ya, karena saya menemukan bagaimana cara menghilangkan watermarknya itu. Kalau di KineMaster bisa di KineMaster cara menghilangkan watermark banyak, kita cari di YouTube dan sebagainya. Tapi saya menemukan di Filmora dan itu ketika saya mencari pencarian mana aplikasi yang baik, saya salah satu yang menjadi utama karena saya bisa menghilangkan watermark itu. Yang kedua tentunya kalau dari sisi tools Filmora itu sepertinya lebih mudah ya daripada kita menggunakan edit yang KineMaster dan lain sebagainya. Itu menurut saya lebih simple di Filmora. Kalau hasilnya saya pikir sama aja karena semua tools ada di situ, dan Filmora juga bisa mau menjadikan kayak videonya Atta, mau menjadikan videonya kayak videonya Ria Ricis, itu bisa bisa semua gitu ya. Kemudian yang kedua tadi saya katakan memang kadang kita muncul tingkat kejenuhan ya,
Bapak Ibu sekalian, kejenuhan apa namanya di awal-awal ya, di awal-awal ini kadang susah kita mencari apa namanya mencari subscriber, bisa-bisa berbulan-bulan apa namanya nggak ketemu-ketemu itu. Nah, ini kalau kita memang nggak bisa bertahan, ya sudah gulung tikar. Nah, ketika kita subscriber kita tidak bertambah-tambah, kan kita harus evaluasi. Apakah tema kita tidak menarik, video kita tidak menarik, atau apa gitu kan? Kita harus kita evaluasi. Mungkin kalau temanya nggak menarik, ya temanya nggak menarik, apa namanya ya orang nggak mau nonton, atau sudah temanya sudah menarik misalkan kuliner, misalkan tadi kayak capung gitu, tapi kok belum ada yang nonton juga ya, mungkin videonya juga nggak menarik gitu, apa cara ngomongnya, cara ini dan lain sebagainya. Tapi ada memang yang faktor lakinya ya, faktor laki muncul ya, apa tiba-tiba dia banyak yang nonton aja. Nah, biasanya faktor laki itu dia memakai SEO-nya apa namanya, tag-nya itu kita isi semua di situ. Jadi orang mudah menemukan video kita atau video kita menjadi rekomendasi gitu. Jadi nggak ada jawaban yang bisa apa 100% ini harus gimana-gimana, tetapi ya memang butuh kesabaran, kita evaluasi apa namanya tentang video kita ya, niche kita evaluasi apakah menjadi hal yang menarik atau bukan, kemudian kita rajin-rajin untuk promosi gitu, promosi di Facebook itu ada grup misalkan YouTuber pemula, kita promosikan aja di situ. Nah, apa namanya, terus ngisi komen, bisa ngisi komen itu juga sangat penting. Ini eh, ada salah satu contoh yang video yang sering ditonton anak saya, ya, namanya Faro Toys. Ya. Faro Toys ini apa subscribernya dia tidak tampilkan, tetapi sudah jutaan, dan dia penontonnya itu apa namanya sampai ada 20 juta, 21 juta, 12 juta, itu hampir setiap video. Padahal apa coba yang di ini udah, mohon maaf bahasanya seperti saya karena orang Jawa medok ya, apa dia membuat cerita aja. Entar. Maaf belum saya screen sheet apa. Nah, ini Faro Toys ya. Dia hanya membahas dia punya mainan Ultraman ini, dia buat drama. Ya, buat drama yang nonton anak-anak ini 20 juta. Hampir dia setiap videonya itu 20 juta. Ya. Saya klik. Itu di sana ada apaan itu ya? Kayaknya ada air tapi ada Ultraman ini guys. Coba kita deketin yuk. Coba bahasanya aja medok kan seperti saya. Kan bener guys. Nah. Wih, ada Ultraman guys. Tuh, Ultraman apa nih? Dia hanya bermain drama, tapi dia continue gitu, apa dari awal dari akhir itu membahas Ultraman aja. Ultramannya dia dicemplungin ke lumpur, ada yang pakai lumpur, pakai apa. Ini penontonnya luar biasa ini. Jadi dia bermain drama aja. Ya, karena anak-anak kan suka nonton yang seperti ini. Jadi sekali lagi semangat dievaluasi, kalau enggak ada subscribernya naik-naik, mungkin tidak menarik tema kita, atau video kita tidak menarik. Mungkin itu Mas Rizwananda. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Mas Ridwan Nugraha ya, beberapa tips tadi yang disampaikan terkait bagaimana menjadikan apa namanya channel YouTube kita menarik dan banyak subscriber dan viewernya, di samping keunggulan dari Filmora tadi yang sudah dijelaskan di awal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mohon izin Pak Anton, ada dari Bu Rahmi Okidiana nih, kelihatannya dari Malang nih. Beliau bertanya, pernah beberapa kali mengupload video kegiatan praktek sekolah anak-anak. Nah, tiba-tiba
yang dimasukkan ada video, di videonya itu ada lagu-lagunya ya. Ya. Ada musik dari Ya. penyertanya, kemudian ternyata pas proses di YouTube-nya kebaca lagu-lagu yang dipakai itu harus minta izin. Ya. Bagaimana kita solusi menghadapi ketika mentok seperti itu, ada supaya tidak di di blacklist dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Ibu yang dari Malang nih. Tadi saya katakan yang pertama kalau kita mau pakai lagu-lagu ada di Filmora lagu-lagu, tapi kan itu terbatas. Nah, kita bisa cari download dari YouTube atau dari source lain lagu-lagu yang no copyright, lagu anak misalkan no copyright. Nah, kita bisa download dari sini. Kita klik ininya kompilasi lagu anak bebas hak cipta ya. Kita klik ini, kita masukkan di download ya. Kan ini di search bisa ya, download YouTube online, video online. Nah, kita masukkan sini. Kita klik. Nah, kita download aja sini, kita paste di sini, unduh. Nah, tadi kita bisa edit menggunakan Filmora, dan ini insya Allah no copyright, tidak akan ditegur oleh pihak YouTube, karena kalau sudah ditegur 3 kali, sekali lagi kalau itu teguran keras ya, maka channel kita akan hilang. Tapi kalau hanya teguran ringan kemudian kita hapus video itu ya, biasanya tidak masalah gitu. Tapi kalau berkali-kali juga akan menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa minta izin ke pencipta atau mencantumkan lagu kita. Jadi ada nanti kalau pas kita upload itu ada link bahwa lagunya ini lagunya si siapa. Jadi kalau link lagunya siapa, nanti yang mendapatkan uang ketika ada iklan di situ, maka dia akan mengeling ke video duetnya itu akan dikasihkan ke pencipta lagu itu. Ya, paham ya? Jadi ada 2 cara. Yang pertama kita cari yang lagu no copyright, itu sangat banyak sekali di YouTube. Ya, caranya gimana? Cara downloadnya tadi saya sudah sampaikan, pakai ID savefrom.net, itu bisa pakai Google, di search saja di Google cara download video online YouTube, sudah keluar. Atau yang kedua pakai link. Jadi nanti di penjelasan lagu ini kita tulis sumber lagu, nanti ada dia akan mengeling ke YouTube yang kita pakai, lagu yang kita pakai di sini. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Rismunanda. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan sudah ditangkap, sudah bisa dicerna ya jawaban dari Pak Anton tadi. Terima kasih Bu Rahmi. Kemudian kita lanjut ke Bapak Ibu yang lain. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Waktu kita masih ada, ini cukup untuk bertanya. Kita tahu bersama bahwa banyak ustadz ya, atau dai atau tokoh-tokoh itu yang punya kanal YouTube ya, misalnya contoh Ustadz Abdul Somad ya, atau Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Khalid Riza Basalama, atau ustadz yang lain, itu beliau semua rata-rata sudah punya akun atau channel YouTube, dan beliau dari dakwahnya itu sendiri kita tahu sangat banyak viewer dan subscribernya Pak Anton ya. Dan beliau sendiri yang kita tahu misalnya kayak Pak Ustadz Abdul Somad beberapa waktu yang lalu, tiap bulan itu beliau mendapatkan sekian juta, dan ya penggunaannya ya kembalikan kepada beliau ya, misalnya seperti beliau banyak sekali dipakai untuk membantu fakir miskin atau anak yatim di daerah-daerah pedalaman. Nah, itu bisa kita lakukan. Artinya terkait dengan kehalalan dari rezeki yang kita peroleh ini, dan itu halal secara hukum, mudah-mudahan mungkin bisa kita tanyakan ke ahli agama ya. Artinya beliau sendiri viewernya dan subscribernya luar biasa banyaknya. Seperti Ustaz Abdul Somad di berapa nih? 1,95, jadi hampir 2 juta. Ya. Hampir 2 juta subscribernya, luar biasa. Jadi yang mengikuti kanal YouTube beliau udah hampir 2 juta subscriber. Kalau Pak Anton tadi 30.000 Pak Anton ya.
Ya, kalau saya baru 15 15 subscriber. Persis seperti pertanyaan Mas siapa tadi, Mas Ridwan ya tadi ya. Kok nggak nanjak-nanjak. Biasa yang lebih aktif justru orang rumahan nih. Mungkin anak STP nih, kalau nggak tahu nih seragamnya, tapi dia udah 55.000. Dia hanya bahas ikan aja nih. Bagaimana budidaya ikan nila, panen perdana kolam sendiri, cara budidaya. Iya. Ada juga Nipo bagus juga tuh. Nipo Taruna kita itu dia podcaster juga, udah lumayan juga. Nipo Ahmadi nggak tahu berapa. Nipo Nipo. Nah, coba kita lihat salah satu kanal YouTube Taruna kita, ACH. Ya, dia udah berapa itu 1.200. Masih belum. Ya, masih pemula ini ya. Baru. Ya, tapi udah lumayan Pak ya. Ya. Nah, nanti Mas Nipo ini juga kita agendakan bulan depan nih Pak Anton untuk sesi Taruna dia berbagi ilmunya ke rekan-rekan yang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mumpung ada Pak Anton ini, monggo dimanfaatkan kesempatannya berdiskusi kita, atau baik terkait dengan YouTuber atau editing video tadi, ataupun hal lain barangkali terkait dengan bisnis, atau adik-adik Taruna mau menanyakan soal beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya, monggo. Saya sambil mengiklanin juga nih, ini tadi yang saya katakan, saya membangun startup, beberapa, dan ini salah satunya advokatku.com, seperti Halodocs atau SehatQ yang sedang kita bangun. Memang belum banyak, ternyata adik-adik semua ini juga cukup cukup menghasilkan gitu. Yang menjadi members, kalau misalkan kita punya Indonesia mungkin punya advokat 100.000 ya, mungkin yang ada di seluruh Indonesia, kita bisa guide dari mereka. Jadi ini advokat member yang sudah berbayar. Ini ada testimoni ya, yang saya minta beberapa orang, dan mereka membayar member ke saya gitu. Ini ada membershipnya. Kalau kita mau jadi member, berbayar, nah ini trial cuma 7 hari, 0%, basic 30.000, premium 80.000, elite sampai master 280. Bayangkan saja kalau setiap hari ada 4 orang, 3 orang masuk, itu kan kita juga sudah lumayan daripada gaji PNS ya, Mas Rismandar ya. jadi di era digital ini banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, banyak yang bisa kita kerjakan ya, dan ini tentunya kalau adik-adik yang muda-muda ini tantangan yang harus dihadapi gitu. Ini saya punya juga startup namanya kampungnesia.com. Di sini ada program-program yang memang belum saya isi, ada Biker Corner, lumbung ikan desa, asuransi hijau dengan sinar asuransi untuk petani nelayan ya. Kemudian ada kampung solar panel untuk energi terbarukan, dana talangan haji, kabar BUMDes. Jadi ini peluang yang sebenarnya tidak begitu besar kita mengeluarkan uang, tapi bisa menghasilkan gitu. Kemudian portal berita saya juga sudah kerjasama dengan Line Today yang tadi gossipnesia.com ya, gosip positif untuk Indonesia Maju, juga situ udah tayang di Line Today aja. Setiap tim kami posting berita itu udah langsung ke Line Today keluar gitu. Itu peluang-peluang bisnis sebenarnya di era digital. Saya mencoba juga ada lumbungikan.com. Jadi lumbungikan.com itu ingin membangun, karena sekarang ada dana BUMDes 1,3 miliar, kita menawarkan etalase ikan di balai desa dengan nama lumbungikan.com itu. Jadi mereka kan dengan modal 60 juta dapat 1 freezer, kemudian stok ikan sekitar 12 jutaan, ada manajemen fee bagi kita untuk training dan lain sebagainya. Itu mereka bisa BEP dengan cepat ya. Jadi untuk teman-teman yang di dunia perikanan, sebenarnya bermain di dunia perikanan itu sangat menjanjikan. Cuma nggak tahu nih teman-teman mungkin
IPB juga yang sekolah di perikanan pun males gitu kalau untuk apa namanya untuk terjun langsung ke mana namanya ke dunia Sektor. perikanan karena mungkin resiko tinggi dan baunya itu yang nggak nguatin kan. jadi jadi males gitu. Mungkin itu sekedar sharing aja Mas Ismunandar. Wah, Kalau ada pertanyaan lain. Ya, luar biasa ini. Semoga bisnis usahanya sukses, berkah Pak Anton dan tim ya. Adik-adik Taruna ini perlu banyak belajar nih dari Pak Anton nih. Dari sejak mahasiswa dulu beliau kami tahu aktif ya di kampus ya, aktivis kampus, jadi ketua BEM juga ya. Bisa lanjut kuliah ke luar negeri, punya link jaringan internasional, sudah merintis usaha. Wah, luar biasa. Ya, tentu apa yang beliau hasilkan dari kerja keras ya. Jadi Tuhan itu tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau bekerja keras, mencari jalan, mencari ilmu yang paling penting. Nah, ilmu ini sangat berarti bagi kita sekalian. Mas Anton mungkin izin bertanya ini. Kalau kita lihat salah satu problem kita ya secara keseluruhan, apakah kita sebagai pendidik ataupun adik-adik kita ketika era disrupsi ini kan men-switch mindset kita ini. Mindset kita kan masih konvensional nih ceritanya ibaratnya. Nah, men-switch mindset kita ini supaya memiliki mindset digital gitu atau mindset bisnis di era digital ini atau termasuk dalam mengajar kita ya atau mahasiswa dalam pembelajarannya. Kami lihat nih berapa taruna adik-adik yang dia update suka belajar keluar itu sudah punya channel YouTube, sudah aktif bikin podcast ini itu segala macam, namun masih terbatas gitu ya. Begitu juga dengan beberapa dosen kami lihat sudah ada yang sudah on the right track lah dalam dunia sekarang ini. Nah, ini kita secara keumuman ini, terutama di kalangan akademisi dan pelajar mahasiswa atau generasi muda kita. Bagaimana kita men-switch mindset kita ini supaya siap dengan era sekarang ini ya, yang semuanya sudah serba digital. Ya. Barangkali ada tip dari Mas Anton. Terima kasih Pak Rismunandar. Jadi memang sebenarnya kalau kita bisa membaca suara alam ini, ya Allah itu sudah memberikan sinyal nih agar kita beralih ke digital. Ya. Sinyalnya apa? Ya dengan pandemi ini, gitu. Nah, dengan pandemi ini di satu sisi ini sebagai sebuah musibah yang kita diperingatkan ya dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, tapi ada pola perubahan perilaku yang luar biasa dahsyat sebenarnya. Ya, ketika kalau orang di Jepang bersin-bersin sedikit dia langsung pakai masker, tapi bayangkan 5 tahun lalu kita pakai masker di kereta api. Ya, kita naik komuter lain pakai masker mungkin dianggap ini kenapa sih ya kan, dianggap orang nggak waras mungkin kan, tapi perubahan yang luar biasa hanya dari namanya COVID kita bisa perilaku memakai masker ini yang tentunya dari sisi kesehatan juga akan bagus. Nah, dari sisi digitalisasi ya mau nggak mau kan kita harus berubah gitu kan melalui pengajaran online dan lain sebagainya. Ada pelajaran digital yang dirubah dengan paksa. Kalau kita anak-anak kita yang online itu kan luar biasa perubahannya. Dia bisa yang anak kelas 3 SD dia sekarang sudah mengenal email, mengenal Google Drive, Google Docs, kemudian dia bisa membuat video bahkan gitu. Ini sesuatu yang positif, tapi ada hal yang perlu kita ambil ada dipaksakan tadi. Nah sekarang pengajar menurut saya ya mau nggak mau dengan perubahan yang seperti ini harus dipaksakan, ya, dipaksakan minimal misalkan ada praktikum tadi budidaya ikan lele pakai bioflok, ya dipaksa untuk teman-teman mahasiswa, jadi kamu menerangkan membuat video. Ya, bisa kamu gayanya pakai reporter, pemirsa hari ini kami mendatangi apa gitu kan, atau mungkin pakai gaya bahasa yang pakai kayak seperti podcast dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau memang harus dipaksakan. Nah ini perubahan mindset dan perubahan paradigma tadi kalau kita mau berubah ke era digital, suara alam sudah memaksa kita untuk berubah ke digital,
Yang kedua ya instrumen tadi harus didukung oleh pengajar di tempat kita mengajar untuk dipaksakan kepada mahasiswa. Kan kalau anak-anak SD itu dipaksakan membantu orang tua, dia buat video kan, ini lagi membantu orang tua menggoreng ikan, ini dimulai dari sini dikasih bumbu dan lain sebagainya. Ini saya pikir sangat-sangat positif. Yang kedua memang ya saya muncul startup itu juga di era pandemi ini saya berpikir orang kan serba digital gitu kan, GoFood, Gojek, Grab dan lain sebagainya lah. Nah dari sini saya mencoba memunculkan tadi yang digital itu kampung Nesia itu menjual wisata. Nanti ada wisata virtual kalau kita belum bisa ke daerah, ada wisata virtual yang bisa kita tampilkan. Jadi mungkin itu mau nggak mau dipaksakan karena suara alam sudah mengarahkan kita ke era digital sebenarnya. Mungkin itu Mas Munandar. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi bisa menginspirasi kita bahwa perubahan itu memang harus diawali dari mindset ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, itu Pak Anton ya. Kalau kaum tersebut atau orang tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri itu yaitu diri kita, bagaimana merubah mindset kita. Nah, sekarang eranya digital, maka mindset kita mau tidak mau harus kita rubah secara perlahan dengan cara belajar, terus belajar, baik berguru kepada orangnya langsung seperti hari ini kita berguru kepada Pak Anton ya, atau kita belajar kepada YouTube atau kepada buku, pada e-book, kepada macam-macam lah. Inti dari pembelajaran itu adalah Iqra ya, bacalah, dan sumber ilmu yang utama tentu ada pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermohon padanya agar diberikan ilmu yang hikmah yang bermanfaat. Dan apa yang disampaikan hari ini Masya Allah luar biasa. Kami yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami teringat sebuah pesan dari seorang filantropis, Bapak Eri Sudewo, namanya mantan pendiri Dompet Duafa Republika. Dia seringkali itu mengingatkan kepada kita bahwa kata kunci sukses itu ada pada 2K ya. Atau kalau Pak Anies Baswedan tuh suka menyebutkan 3, tapi beliau menyebutkan 2K. Jadi yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi. Jadi K yang pertama karakter, K yang kedua kompetensi. Nah, mudah-mudahan dengan 2K ini seseorang itu akan dibukakan jalannya untuk bisa sukses ya. Tentu sukses yang kita harapkan adalah sukses dunia dan akhirat ya. Kemudian mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita ya, memperbaiki skill kita atau karakter kita. Di samping itu kita juga terus membenahi, mendidik karakter kita. Insya Allah dengan puasa ini jalan salah satu mendidik karakter kita agar menjadi karakter yang mulia, karakter orang yang beriman, bertakwa dan seterusnya. Bila ini dua hal ini dipadukan, maka hasilnya betul-betul dahsyat. Pak Haji Mardiono atau bapak-bapak yang lain ada yang mau ditanyakan Pak atau mau disampaikan? Saya pikir cukup Monggo, Pak, Haji. bagus. Luar biasa. Baik, masih ada Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa saat nih bila ada. Kalau tidak ada, barangkali kita beri kesempatan sebagai closing statement dari Pak Anton untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Silakan, Pak Anton. Lis Munandar. Ya saya sering tekankan ke adik-adik ini dan saya juga pernah mengisi di STP yang di mana di Bogor itu di Cikaret ya, terkait dengan cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri waktu itu. Jadi ya tadi dikatakan bahwa sesuatu itu memang tidak bisa didapat dengan instan, kita melaksanakan sesuatu langsung dapat hal yang mungkin besar sesuai impian kita. Itu memang akan bukan berarti tidak ada yang bisa mendapatkan itu ya, tapi jarang gitu. Artinya apa? Memang ya kerja keras. Bagaimana kita menjadi YouTuber ya mau nggak mau konsistensi dan kerja keras. Bagaimana kita
mau untuk adik-adik nih yang mau mencari scholarship ke luar negeri, ya bekerja keras kita mendapatkan. Saya 13 kali mencari scholarship, ditolak terus, dicibir karena bahasa Inggris saya tidak bagus ya. Sudah kalau saya ngomong aja udah medok kayak gini, orang dengerin bahasa Inggris saya mungkin udah pusing gitu kan. Tapi tidak berhenti untuk berlatih ya. Saya itu berkali-kali les, ada TBI, ada LIA, ada apa, nggak bisa terus. Saya menemukan sebuah tulisan di angkot, belajar bahasa Inggris 2 bulan, garansi kalau nggak bisa uang kembali, cukup 300.000 per bulan. Nah, saya datengin waktu itu di dekat Jembatan Merah ya, sekarang sudah pindah ke daerah Dermaga, orang Kudus, orang Jawa juga. Saya mau belajar bahasa Inggris karena katanya di sini kalau 2 bulan nggak bisa akan dikembalikan uangnya dan dijamin bisa katanya. Nah, sudah begitu datang ke sana saya langsung cuma dikasih kamus pilihan, kamus yang sudah dipilih sama dia. Dia hanya bilang setiap hari datang kamu setoran. Jadi kayak murojaah, setoran hafalan bahasa Inggris, vocab kamu. Kalau saya tanya bahasa Inggris, kamu jawab bahasa Indonesia dengan cepat. Kalau saya tanya bahasa Indonesia, kamu jawab bahasa Inggris dengan cepat. Nah, itu setiap hari harus setoran 2 lembar. Ya, saya dipaksa itu. Saya ajak teman saya, ada Mas Ivan, ada Mas Haris, sama ada Mas satu lagi, Mas Adi, ya. Dan alhamdulillah mengantarkan keempat orang tersebut bisa kuliah sampai doktor di luar negeri, ada yang di Australia, Jepang, kemudian di Wageningen di Belanda. Metodenya cuma itu. Jadi setiap hari saya harus murojaah bahasa Inggris, vocab bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa bahasa Inggris? Karena kan kita tidak tahu kosakata. Kenapa kita bisa bahasa Indonesia ngomong dengan lancar? Kan kosakatanya banyak yang yang kita miliki kan. Nah, itu sebenarnya dulu bapak saya juga sudah mengatakan kamu setiap hari aja hafalin 20 kosakata dalam bahasa Inggris, dalam 2 bulan kamu sudah hafal beberapa. Nah, setelah saya hafal satu kamus itu istilahnya sudah mentok sampai Z, baru saya diajarin, enggak diajarin bagaimana cara nulis, bagaimana cara ngomong yang benar, enggak, langsung dihajar untuk debat. Ya. Jadi setelah saya hafal debat, mau ngomongnya apa enggak, grammarnya kebalik-balik enggak apa-apa, yang penting kamu sudah banyak kosakata yang kamu kuasai, ngomong aja. Ya, itu kan kayak orang stres aja kan, udah kosakata banyak yang hafal tapi pas ngomong ya ngawur-ngawur aja. Nah, begitu setelah 2 minggu di akhir-akhir, di 2 bulan terakhir itu kami diajarin trik grammar dengan cara trik yang cara mudah, cara cepat menulis gitu. Terus dibenarkan pas ngomong gitu dibenerin ini grammarnya seperti ini. Itu yang saya dapatkan di CIA ya, kalau nggak salah sekarang udah pindah di Dermaga, Pak Adi juga namanya, dan 4 orang tadi alhamdulillah berhasil bisa bareng-bareng, 2 orang di Jepang, 1 orang di Australia, 1 orang di Belanda tadi, sama-sama orang KKP semua. Yang satunya sudah keluar dari KKP karena dia enak kerja di Jepang, keluar dari BRKP ya. Dan saya yang 3-nya ini balik lagi ke KKP, tapi semua awalnya semua tidak bisa bahasa Inggris ya, semua tidak bisa bahasa Inggris. Jadi di kereta, di kantor kita ini saling murojaah gitu. Saya sama Ivan itu, Ivan tanya Ivan, saya udah hafal belum? Dia nanyain bahasa Indonesianya apa, kamu jawab ya bahasa Inggrisnya. Saya gantian, Ivan juga saya tanyain seperti itu. Jadi memang semua pencapaian itu perlu kerja keras, dan sekali lagi yang terakhir, ketika
kita pintu satu tertutup, masih ada pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi jangan down, jangan putus asa, jangan merasa sudah ini kita dunia sudah mati gitu, pintu kita sudah tertutup gitu. Padahal banyak pintu-pintu lain. Tadi saya katakan saya mencari beasiswa 13 beasiswa lebih yang saya tuangkan dalam sebuah buku bagaimana cari beasiswa itu ditolak di Korea, di Amerika, di mana-mana di Korea, ditolak semua, dan saya hanya menemukan gara-gara sebuah seminar aja di mana? Di IPB, ada seorang profesor Jepang datang di seminar, beliau mau tuker cek, saya antarkan ke BNI, dan setelah itu dia kelaparan, saya ajak ke Warkop di samping Masjid Al-Huriyah itu, di IPB, saya ajak di Warkop, cuma Indomie telur aja, dia senangnya udah minta ampun. Nah, saya hanya bilang, cita-cita saya ingin ingin kuliah di Jepang karena dulu ada film Oshin yang hidup di negeri salju. Dia cuma bilang, oke, nanti saya kirim formulirnya. Begitu balik ke Jepang, dia kirim formulir beasiswa itu dan beliau menjadi garantor. Ya, itu artinya ada kemudahan ya, dengan keterbatasan saya tadi bahasa Inggris dan lain sebagainya yang tidak memadai, tapi ada kemudahan itu. Yang terakhir lagi, saya diajarin oleh seorang Jamil As-Zaini, seorang motivator, bahwa hidup ini perlu proposal. Hidup ini tidak bisa kita business as usual. Ya. Jadi beliau menyampaikan, karena saya ketemu pas kuliah, apa yang kita cita-citakan 10 besar itu saya tulis menjadi proposal hidup saya, dan itu saya tempel di depan tempat sholat saya yang terbaca tiap hari. Ya. Nggak muluk-muluk. Pertama, saya cuma ingin saya naik pesawat terbang. Yang kedua, saya ingin hidup di negeri yang salju. Jadi nggak muluk-muluk. Kemudian saya bisa ke Ka'bah dalam beberapa tahun kemudian. Itu 10 peringkat prioritas hidup yang ingin ingin saya capai. Nah, ternyata itu seperti doa, ya. Jadi ketika kita melihat, wah, saya pengen pergi negeri, siapa tahu malaikat mengaminkan dan Allah mengijabahkan kita gitu, dan itu melekat di hati kita itu, melekat. Saya pengen naik pesawat, pengen naik pesawat. Jadi itu kalau Jamil As-Zaini lebih ke detail lagi. Jadi 5 tahun ke depan kita pencapaian apa sih yang ingin kita ini. Nah, nanti kita evaluasi. Ya, namanya proposal kan bisa direvisi. Kalau 5 tahun kita tidak mencapai target itu, ya tentunya target dunia akhirat, ya ya kita bisa revisi. Oh, ternyata kesalahan saya kenapa kok target saya ini nggak tercapai selama 5 tahun ini, kan? Atau memang ada force major, atau ada ya apalah gitu yang bisa kita evaluasi. Dan itu ternyata alhamdulillah mujarab, ya, apalagi kalau adik-adik ini tempel aja di depan yang pintu yang kita setiap hari ikut bangun itu, cuma itu cita-citanya, saya cita-cita saya itu. Jadi secara di bawah alam sadar itu masuk ke kita, dan itu menjadi motivasi. Alhamdulillah setelah lulus kuliah, baru berapa bulan wisuda, saya diizinkan naik pesawat terbang, tapi dikirim menjadi relawan ke Aceh. Untuk Tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh. Masya Allah. Kami juga 2 tahun hari itu di sana, Pak Anto. Iya, kalau saya cuma ngirim bantuan aja. Oh, di sana. Kemudian hidup di negeri salju, ya alhamdulillah bisa ke 10 yang saya cita-citakan itu alhamdulillah sampai sekarang sudah terwujud semua. Nah, ini maksudnya untuk adik-adik yang sekarang masih di bangku kuliah, ayo buat proposal hidup. 2 tahun lagi adik-adik mau ngapa? Mau lanjut kuliah lagi, mau apa? Silahkan ditulis. Ya, mau itu enggak realistis, tulis saja. Ya, tulis, tempel tuh di dinding masing-masing, yang gede di highlight. Saya mau kuliah
melanjutkan di UI misalkan S2, ya tulis saja di situ. Karena itu akan menjadi sugesti ya. 5 tahun ke depan mau apa, mau nikah, mau apa, mau punya apa, mau naik haji, mau ini, tulis saja semua. Jadi itu yang akan menjadi kerangka dalam kita hidup gitu. Tidak business as usual, tidak seadanya aja, tanpa target, tanpa tujuan yang jelas ya, tanpa rambu-rambu yang jelas gitu ya. Ya udah nanti 2 tahun saya dapat apa ya serahlah, yang penting saya jalanin aja hidup ini, bukan seperti itu. Tapi kalau bisa kita buat proposal hidup. Mungkin itu closing statement dari saya, Pak Rismunandar, Pak Mardiono dan Pak Suharyanto dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik, mari tidak ada satu yang tidak mungkin terjadi asal kita mau bekerja keras, kita berusaha ya, tentunya dengan tawakal. Dan sekali lagi banyak pintu yang terbuka. Ketika pintu 1, 2, 3 tertutup, masih ada ribuan pintu yang terbuka. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Motivasi, inspirasi, dan juga ilmu yang ibaratnya daging semua nih Pak Anton. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik, terutama adik-adik kita Taruna yang berbahagia. Ini kalau kita lihat Pak Anton, ini orang-orang pilihan ini yang hari Sabtu biasanya mereka dimanfaatkan untuk pesiar, liburan gitu ya. Ini mereka mau berlama-lama duduk menimba ilmu, mudah-mudahan berkah ilmunya, bermanfaat. Senang bagi dunia saya akhirat. kalau sama adik-adik mahasiswa, senang. Mata. Mudah-mudahan panjang umur. Amin, kita amin. bisa agendakan khusus mungkin untuk adik-adik nanti sesi tersendiri. Ya, Insya Allah nanti kita sampaikan ke pimpinan atau bagian asrama ya, atau jurusan untuk bisa menindaklanjuti. Amin. Luar biasa. Kami tidak bisa merangkum secara detail, tapi dari apa yang beliau sampaikan tadi, itu semuanya sangat bermanfaat, baik itu aspek teknis terkait dengan bagaimana how to kita mengedit video. Hari ini banyak orang bisa mengambil gambar video ya dengan HP sekalipun gitu ya. Tinggal hidupin video udah bisa kita ngambil gambar. Tapi menjadi permasalahan adalah bagaimana mengeditnya. Nah, salah satu tool yang diperkenalkan kepada kita sekalian tadi adalah menggunakan Filmora 10 ya, edisi 10. Kalau yang tahun lalu Filmora 9, nah sekarang ada. Nah, banyak tool tadi yang sudah dipaparkan, mudah-mudahan kita bisa segera install aplikasinya dan kita praktekkan di rumah. Nah, nanti bila ada hal-hal yang terkendala teknis, bisa barangkali bisa mencari di YouTube atau menghubungi nomor kontak yang tadi telah ditampilkan oleh beliau. Silakan, mohon perkenannya Pak Anton. Ya. Barangkali ada yang bertanya nanti atau apa. Mudah-mudahan dengan keahlian yang kita miliki tersebut, kita bisa menghasilkan konten video, materi video atau materi apapun, apakah itu untuk keperluan kita mengajar, untuk keperluan kita berdakwah, untuk keperluan kita berbisnis, keperluan kita mengerjakan tugas-tugas kuliah, atau keperluan lainnya dalam rumah tangga, dalam masyarakat berbangsa bernegara, itu bisa kita aplikasikan semua. Nah, tinggal mau diupload atau tidak, nah itu kembali kepada kita. Kalau mau manfaatnya lebih banyak, bila itu sebuah kebaikan, maka pahalanya akan mengalir lebih banyak kepada kita, amal jariah. Tapi kalau itu yang tidak bagus, kita upload, maka itu menjadi dosa jariah ya, dosa yang senantiasa mengalirkan dosanya kepada kita sekali. Ada satu kelupaan Mas Rismunandar ini yang di belakang saya ini kan tulisan-tulisan yang setiap hari saya lihat di sini ada. Team building, positive thinking, the pain you feel today is the strength you feel tomorrow. Jadi itu yang saya maksud tadi. Tempelkan, tuliskan gitu ya. Tempelkan ini setiap hari ini kan kita lihat nih, positive thinking, work hard dan lain sebagainya. Optimis dan lain sebagainya. Jadi nggak usah malu, tempel-tempel aja. Ini memang tempat podcast tapi saya buat seperti itu. Masya Allah. Itu menjadi self talk ya. Jadi hari-hari kita doakan, kita bacakan, kita ingat, reminder terus ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi luar biasa ya dari aspek teknis maupun aspek motivasi dan inspirasi bagi kita sekalian tadi. Bagaimana perjuangan beliau juga mencari beasiswa ke luar negeri, merintis bisnis. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menambah khasanah keilmuan dan wawasan serta inspirasi motivasi bagi kita sekalian. Sekali lagi kami atas nama pengurus Majelis Taklim Nurul Falah, keluarga besar Politeknik AUP maupun jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik Taruna mengucapkan jazakumullah khairan kasiran nih Pak Anton atas ilmu
wawasan pengalaman yang disampaikan kepada kita. Semoga itu menjadi ladang amal jariah bagi Pak Anton. Kami bisa membayangkan kalau adik-adik semua ini belum praktekkan ilmu yang baik ini, Masya Allah, luar biasa ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Bapak Ibu, dan jangan lupa sebelum meninggalkan kiranya berkenan mengisi presensi untuk memudahkan administrasi kita, dan juga bila dimungkinkan nanti akan kami kirimkan sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian. Mohon alamat emailnya yang benar, titik komanya. Mudah-mudahan materi bila nanti telah disampaikan atau link untuk kita upload video YouTube-nya ini, rekamannya akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama moderator mohon maaf bila dalam kami memandu acara ini ada salah dan khilaf, kekurangan kami dan juga segenap panitia mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami catat tadi ada lebih kurang 34 orang ya, 35 orang yang sempat hadir, dan sekarang masih bertahan di 24 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini orang-orang yang terpilih ya, untuk mendapatkan ilmu pada hari ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Anton. Ya, sama-sama. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan juga Bapak Ibu sekalian selamat melanjutkan aktivitas ibadahnya. Semoga apa yang kita lakukan 2 jam ini juga betul-betul dalam rangka ibadah kepada Allah, menjadi pribadi muslim yang berkualitas baik dunia akhiratnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau pamitan, monggo. Pamit ya. Ya, jazakallah, makasih Pak Anton. Silakan adik-adik, boleh yang mau meninggalkan, silakan. Makasih semuanya ya, semangat ya, barakallah. Maaf Pak Ais, ini gambar saya nggak keluar lagi. Oh, kameranya kelihatannya Pak. Iya, nggak tahu nih. Oh iya Pak. Start ulang gitu. Oh gitu Pak Haji ya.